Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Umat dipersilakan duduk. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi menyeberang lembah Kidron. Di situ ada suatu taman, dan Yesus masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Lalu datanglah juga Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya, maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah Ia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya digenapilah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang Engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang aku biarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Taruhkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum piala yang diberikan Bapa kepadaku?" Lalu pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh oleh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Mula-mula mereka membawanya kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihati para pemuka Yahudi, lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk ke halaman istana imam besar itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid lain itu yang mengenal imam besar kembali keluar
berbicara dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Kata hamba perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, Bukankah engkau juga murid orang itu? jawab Petrus, Bukan. sementara hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah menyalakan api arang, sebab udaranya dingin waktu itu, dan mereka berdiri menghangatkan badan di situ. Petrus pun berdiri menghangatkan badan bersama-sama dengan mereka. Kemudian mulailah imam besar menanya Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang aku katakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah aku katakan. ketika Yesus mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada imam besar? jawab Yesus kepadanya, Jika kataku itu salah, tunjukkanlah tanda-tandanya. Tetapi jika benar, mengapa engkau menentang aku? Lalu Hanas mengirim Yesus dalam keadaan terbelenggu kepada Kayafas imam besar. Simon Petrus masih berdiri dan menghangatkan badan. Kata orang-orang di situ kepadanya, Petrus menyangkalnya, katanya, Bukan. kata salah seorang hamba imam besar, keluarga dari yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Yesus? Petrus pun menyangkal lagi, dan seketika itu juga berkokoklah ayam. Keesokan harinya, ketika masih pagi, mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Mereka sendiri tidak masuk ke istana gubernur itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu, Pilatus keluar menemui mereka dan berkata, Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? jawab mereka kepadanya, Jika ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri. kata orang-orang Yahudi itu. Kami tidak diperbolehkan
demikian hendaknya supaya digenapi firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? kata Pilatus. "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau lakukan?" Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" jawab Yesus, Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi menemui orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seseorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" mereka berteriak lagi, Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesal dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan pakaian ungu kepadanya, dan sambil maju ke depan, mereka berkata, lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berpakaian ungu.
Kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah orang ini." ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, Salibkan dia, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya." jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum, dan hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai putra Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk pula ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jika engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira pukul 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Lihatlah rajamu." lalu berteriaklah mereka, Enyahkan dia, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" jawab imam-imam kepala, Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret,
Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya di dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit. Dari atas sampai ke bawah merupakan 1 tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, demikianlah hendaknya, supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, kemudian katanya kepada murid itu, sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya.
Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tertinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar. Maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu bersaksi, dan benarlah kesaksiannya. Ia pun tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang ia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Yusuf menjadi murid Yesus secara sembunyi-sembunyi karena takut pada pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaan Yusuf. Lalu datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Nikodemus juga datang ke situ. Dialah yang dulu datang malam-malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak haru, kira-kira 30 kilogram beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru, yang dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Terpujilah Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, sudah selesai. Itulah kata-kata yang terakhir yang keluar dari mulut Tuhan Yesus yang bergantung di kayu salib. Sudah selesai. Ini bukan ungkapan rasa lega. Lega karena penderitaan sudah lewat atau apa yang dialami sudah berakhir.
Dalam bahasa Yunani sudah selesai tetelestai atau dari kata telos yang mau mengatakan bahwa tujuan akhir yang merangkum perjalanan dari awal, yang memberi arti pada semua yang telah dijalani. Maka rasa-rasanya Tuhan Yesus hendak mengatakan, kini sudah terlaksana sampai utuh dan penuh. Ataupun dalam bahasa Latin consummatum est, yang artinya merangkum semuanya menjadi utuh. Maka sudah selesai, apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus pasti berbeda dengan yang mungkin kita ungkapkan ketika kita menerima tanggung jawab, menerima tugas dan segala macam. Kalau sudah berakhir, sudah selesai, lega, karena semuanya dianggap sebagai beban. Tetapi Tuhan Yesus tidaklah demikian. Sudah selesai. Sebetulnya Tuhan Yesus berseru kepada Bapa di surga dan hendak mengatakan, Bapa, semua telah kujalani sampai di tujuannya. Sekarang kupasrahkan kembali kepadamu semuanya. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, sungguh kematian Tuhan Yesus di salib memberi makna pada orang-orang yang dipercayakan kepadanya, yang kini masih di dunia ini, dan itu berarti adalah kita semua, di mana kita masih berjuang terus-menerus melawan segala bentuk kejahatan, dan kita masih berada dalam situasi terancam oleh kegelapan dan kekuatan jahat itu sendiri. Tetapi Ia terus menemani kita, menuntun kita, mendampingi kita melewati lorong-lorong hidup yang masih dalam kekelaman itu. Tetapi di sini kita boleh yakin bahwa kita tidak pernah akan ditinggalkan oleh Dia yang diutus oleh Bapa untuk membawa kita kembali kepada Allah, membawa kita kembali kepada sumber kehidupan dan terang itu. Tuhan Yesus dalam kesengsaraannya, Dia kehilangan segalanya, seperti yang digambarkan dalam bacaan pertama dan juga dalam kisah sengsara ini. Dia tidak dianggap lagi memiliki martabat seperti kita, seperti manusia. Bahkan pakaiannya pun diambil. Dan kita tahu, pakaian pada masa itu adalah sebuah identitas bagi seseorang. Maka orang itu bisa dikenali, bisa diketahui siapa dia, apa jabatannya, itu dari pakaian yang dikenakannya, dari jubah yang dikenakannya. Apa semua yang melekat pada diri Tuhan Yesus diambil. Semuanya ditanggalkan dari diri Tuhan Yesus, sehingga sulit kelihatan lagi bahwa Ia juga ada harganya sebagai manusia. Maka bagaimana Yesaya mengungkapkan hamba Yahweh yang menderita ini? Sudah tidak seperti manusia lagi. Bahkan kemungkinan baginya untuk masih sedikit tampak sebagai manusia juga diambil habis-habisan sampai tak tersisa. Semuanya habis. Yang tertinggal hanya penderitaan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, namun demikian, dari tubuh yang tergantung di atas kayu salib, dari lambungnya keluar darah dan air. Dan darah selalu dipahami, dimengerti sebagai tempatnya kehidupan. Maka itulah kurban untuk keselamatan kehidupan harus ditandai dengan darah. Dan air sebagai kekuatan yang menopang, yang melangsungkan kehidupan itu. Maka ketika Tuhan Yesus meninggal dari kayu salib dan mengalir keluar dari dirinya ialah kehidupan dan penopang kehidupan itu sendiri. Maka siapa yang menerima ini berarti bukan hanya menerima kehidupan dari Kristus, tetapi juga terus dijaga dan dipelihara oleh Tuhan Yesus terus menerus. Maka sungguh tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang
yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Cinta dan kasih Tuhan Yesus kepada kita diungkapkan dalam tindakan akhir dari cinta, yaitu memberi hidup bagi kita. Dalam pemberian dirinya yang total ini, Yesus menyelesaikan misi yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Begitu selesai, semuanya diserahkan kepada Bapa kembali, supaya kembali menjadi milik Bapa. Yesus mati dengan cinta dan kemurahan hati, dalam kasih dan pengampunan di dalam hatinya. Bagaimana dia meninggal adalah penyelesaian dan pemenuhan misinya yang mencintai untuk membawa kasih Allah dan memberi harapan baru kepada dunia, kepada kita sekalian. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus adalah kisah cahaya yang bersinar dalam kegelapan, kebaikan yang menang atas kejahatan, cinta yang menang atas segala bentuk kebencian, dan itu membangkitkan bagaimana mengubah kematian dan kehancuran menjadi sebuah kehidupan. Sengsara Tuhan Yesus adalah karya yang paling besar dari cinta Allah kepada kita. Kisah sengsara Tuhan Yesus adalah kepastian tentang kisah cinta abadi Tuhan Yesus, yakni mati dengan kata-kata kasih dan pengampunan yang keluar dari dirinya. Dalam kesengsaraannya, Tuhan Yesus mengubah wajah dan cerita kehidupan manusia dengan menyebarkan kebaikan dan kelembutan yang tanpa batas. Untuk itulah Tuhan Yesus dalam hidupnya terus-menerus berjuang, memperjuangkan kehidupan. Bagaimana ia berbela rasa, solider dengan setiap orang yang mengalami penderitaan. Bagaimana yang sakit disembuhkan, orang yang berada di dalam naungan si jahat dia lepaskan. Semuanya dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan penuh cinta dan kelemah lembutan. Sungguh semuanya mengalir dari hatinya yang penuh dengan belas kasih dan pengampunan. Pengampunan yang dia bawa sungguh membawa kehidupan baru, menerobos segala bentuk sekat-sekat yang dibentuk oleh manusia. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib menyingkapkan kenyataan bahwa di dalam hidup ini selalu ada dusta dan kebohongan, ada kesombongan dan keangkuhan, kemarahan dan kebencian yang merasuki hati dan pikiran manusia. Kematiannya di kayu salib menunjukkan dengan jelas dan pasti bahwa semua itu harus dan hanya bisa dilawan dengan kebaikan dan kelembutan, dengan cinta dan pengampunan. Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal dan mengutusnya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya menyelamatkan dunia melalui Dia. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, salib Kristus adalah pohon kehidupan, bukan pohon pengetahuan. Pohon kehidupan melambangkan kekekalan Allah, melambangkan Allah yang senantiasa memberi hidup kepada manusia. Dialah sumber kehidupan. Sedangkan pohon pengetahuan melambangkan hasrat nafsu manusia untuk memiliki sekaligus menguasai norma-norma moral tentang yang baik dan yang jahat. Namun kenyataannya, pohon pengetahuan ini telah membuat orang jatuh dalam kesombongan dan akhirnya menjerumuskan manusia jatuh dalam maut seperti yang terjadi pada manusia pertama, yakni Adam. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, pohon pengetahuan menjerumuskan manusia ke dalam dosa
Tetapi pohon salib Kristus yang adalah pohon kehidupan ini memulihkan kembali hubungan mesra manusia dengan Allah. Pohon salib Kristus menyelamatkan kita dari maut. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, maka kita pun sebagai orang Katolik harus tekun setia memandang salib Kristus. Bagi kita, salib Kristus itu apa? Untuk apa bagi hidup kita? Maka ada sebuah refleksi yang indah dari Rasul Andreas, bagaimana ketika dia dijatuhi hukuman mati dengan disalib, Santo Andreas dengan gembira mendatangi kayu salib itu dan memberikan salam kepada salib yang akan menyalibkan dia itu, tempat dia disalibkan. Salam, hai salib suci, engkau yang telah disucikan oleh Tuhan, oleh tubuh Tuhanku, dan dihiasi oleh tungkai dan lengannya bagai permata yang mahal. Aku datang kepadamu dengan bersorak gembira. Terimalah aku dengan gembira di tanganmu. Oh kayu salib yang baik, yang telah menerima keindahan dari tangan Tuhanku. Telah lama aku mengasihimu dan mendambakanmu. Sekarang kau telah kutemukan, dan kau siap menerima kerinduan jiwaku. Terimalah aku di tanganmu. Ambillah aku dari antara manusia, dan antarlah aku kepada Tuhanku, agar dia yang telah menebusku di atasmu berkenan pula menerimaku melalui dirimu salibku. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, sungguh salib Kristus adalah sebuah karya cinta, keajaiban dari sebuah cinta, karya yang paling agung dari cinta Allah itu sendiri. Salib Kristus adalah lautan terdalam dari kasih Allah, di mana kebajikan ditemukan, di mana seseorang dapat kehilangan dirinya dalam cinta dan penderitaan. Salib sungguh cara yang paling menguntungkan untuk meninggalkan dosa dan bertumbuh dalam kebajikan dan kekudusan. Salib sungguh cara yang paling suci, yang paling kudus untuk mengungkapkan cinta dan pengampunan. Salib sungguh jalan menuju kehidupan dan keselamatan.